Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Fatahimi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai serat optik. Tujuan kita mempelajari serat optik yaitu yang pertama, kita mampu memahami bagaimana sejarah perkembangan pada sistem serat optik dari masa ke masa. Kemudian kita akan memahami bagaimana struktur pada sistem serat optik dan kita dapat memahami prinsip perambatan sistem signal cahaya baik secara elektromagnetik maupun geometrik. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana keuntungan-keuntungan sistem serat optik dan daripada sistem konvensional. Kemudian kita akan memahami bagaimana aplikasi-aplikasi yang dapat diaplikasikan melalui sistem serat optik di kehidupan sehari-hari. Serat optik. Apakah serat optik itu? Serat optik merupakan teknologi baru yang dikembangkan dari zaman ke zaman, yang merupakan sebuah terobosan menggunakan teknologi LED atau laser yang bisa menghantarkan sinyal cahaya. Kumpulan serat optik disebut dengan kabel optik yang mampu menghantarkan sinyal cahaya dengan jarak tempuh yang jauh. Kemudian, serat optik merupakan terobosan yang baru sejak dikembangkan dimulai ditemukannya photophone atau sinyal cahaya komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Namun penemuan itu tidak membuahkan hasil yang baik. Kemudian pada tahun 1960 ditemukan kembali teknologi baru yaitu laser atau LED yang mampu menerobos teknologi serat optik dengan berkapasitas tinggi. Kemudian Anda bisa lihat di sini terdapat gambar bitrate atau kecepatan megabyte per second. Jika kita mempunyai bitrate 140 megabyte per second, maka jarak repeater multimodenya yaitu sejauh 30 dan jarak repeater single modenya sejauh 50. Jika kita mempunyai 280 megabyte per second kecepatan bitrate-nya, maka jarak repeater multimodenya sejauh 20 dan jarak repeater single modenya sejauh 35. Kemudian jika kita mempunyai 420 megabyte per second bitrate kita, maka jarak repeater multimodenya mempunyai jarak sejauh 15 dan jarak repeater single modenya sejauh 33. Dan jika kita mempunyai 565 megabyte per second bitrate-nya, maka kita mempunyai jarak repeater multimodenya sejauh 10 dan jarak repeater single modenya sejauh 31. Maka dapat disimpulkan bahwa jika kita mempunyai bitrate semakin besar, maka jarak repeater kita maupun multimedia atau single modenya kita mempunyai jarak yang semakin kecil. Semakin besar kapasitas bitrate-nya, maka jaraknya akan semakin kecil. Kemudian sejarah perkembangan serat optik pada tahun 1970 terjadi perkembangan serat optik pada generasi kedua, yaitu perkembangan serat optiknya yang sangat sederhana, hanya mempunyai beberapa inti saja. Kemudian inti tersebut yaitu yang pertama adalah encoding, yang kedua yaitu transmitter, yang ketiga adalah serat silika, yang keempat adalah repeater, yang kelima ada receiver atau penerima, dan yang keenam yang terakhir adalah decoding. Kemudian pada tahun 1981 terjadi sistem perkembangan yang generasi ketiga, yaitu untuk penyempurnaan serat optik kembali, yaitu untuk mengurangi efek dispersi. Inti dari serat optik diperkecil, kemudian inti indeks bias kulitnya didekatkan dengan inti indeks intikan. Kemudian menggunakan diode laser yang mempunyai panjang gelombang sepanjang kurang lebih dari 1,3 mikrometer. Kemudian untuk kapasitas transmisinya sebesar kurang lebih dari 100 GB kilometer per sekon. Pada tahun yang sama 1982 juga terjadi perkembangan serat optik pada generasi keempat, yaitu terdapat beberapa perkembangan. Yang pertama, riset dan pengembangan sistem koheren. Modulasinya tidak menggunakan modulasi intensitas, melainkan menggunakan modulasi frekuensi.
Kemudian sinyal yang lemah atau yang sudah lemah itu dapat dideteksi. Jarak tempuh dan kapasitas transmisinya membesar lebih dari yang sebelumnya. Kapasitas menyamai dengan kapasitas sistem deteksi langsung atau modulasi intensitas. Pada tahun 1982 juga terjadi generasi yang kelima, sistem perkembangan pada generasi yang kelima. Dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi repeater pada generasi-generasi sebelumnya. Jadi sebelumnya menggunakan fungsi repeater, ini kita ubah menjadi sistem penguat optik. Kemudian kedua ada pengembangan kembali. Pada awal pengembangan kapasitas transmisi hanya mencapai 400 GB km per sekon. Tetapi setahun kemudian kapasitasnya transmisinya sudah menembus 50.000 GB km per sekon. Itu merupakan perkembangan yang sangat jauh, dari 400 GB km per sekon menjadi 50.000 GB km per sekon. Tidak kala itu, pada tahun 1988, Lynn F. Molyneux mempelopori sistem komunikasi optik solution. Solution adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang yang intensitasnya berbeda, hanya sedikit dan bervariasi. Panjang solution 10-12 detik dibagi menjadi beberapa komponen yang saling berdekatan. Sinyal solution merupakan terdiri dari beberapa saluran sekaligus, wavelength diffusion dan multiplexing. Jadi pada tahun 1988 terdapat perubahan yang baru, yaitu menggunakan sistem solution tersebut menggunakan pulsa gelombang. Kemudian terdapat generasi ke-6 juga, terdapat perkembangan baru, yaitu solution minimal dapat membawa 5 saluran yang masing-masing membawa informasi dengan laju sekitar 5 GB per second. Kapasitas transmisinya telah diuji mencapai 35.000 GB km per second. Sungguh ini merupakan inovasi terbaru, inovasi yang sangat langka, inovasi yang mampu menerobos sistem serat optik yang bisa digunakan untuk teknologi yang baru. Kemudian cara kerja sistem solutionnya ini adalah efek Kerr. Efek ini digunakan untuk menetralisir efek dispersi. Efek dispersinya diperkecil sehingga solution tidak melebar pada waktu samoi di receiver atau penerimaan sinyal. Tingkat kesalahan yang ditimbulkan amat kecil, bahkan dapat diabaikan, bahkan bisa tidak terjadi sebuah kesalahan sistem. Kita dapat meminimalisir sistem yang mengalami problem. Jadi ini merupakan terobosan yang baru. Kemudian apa sih karakter dan sifat dari serat optik dibandingkan dengan yang lain dengan sistem konvensional? Yaitu yang pertama, less expensive, yaitu serat optik mempunyai harga yang sangat terjangkau dan sangat murah dibandingkan sistem konvensional yang lain. Kemudian thinner, yaitu efisiensi tempat. Ketika kita memasang serat optik itu lebih efisiensi tempatnya daripada dengan sistem konvensional yang lain. Kemudian less signal degradation, kita juga akan mengurangi degradasi signal pada penggunaan sistem serat optik. Kemudian kita menggunakan light signal atau signal cahaya, dan kita juga menggunakan digital signal atau signal digital. Kemudian serat optik ini juga non flammable atau tidak mudah terbakar, easy to get, mudah didapatkan, dan fleksibel dalam medical atau perawatannya dan mekanikal dalam pemasangannya. Kemudian energi dan efisiensi, ini merupakan terobosan baru untuk penghematan energi dan pengefisiensi energi. Kemudian longevity, atau ini merupakan efisiensi dan efektivitas dalam pemasangan sistem serat optik tersebut. Kemudian panjang gelombang serat optik juga mencerminkan warna cahaya tampak. Perbedaan warna cahaya menunjukkan perbedaan karakteristik. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat diagram karakteristik dan sifat. Terdapat yaitu infrared, visible, dan ultraviolet. Jadi dari ketiga macam signal ini kita dapat membedakan warna signalnya dan bentuk signalnya tersebut.
Kemudian struktur dasar serat optik. Struktur dasar dari serat optik ini sama seperti struktur sistem konvensional. Dia memiliki core atau inti dari serat optik tersebut. Kemudian cladding atau kulit dari serat optik tersebut. Kemudian tidak kalah lagi terdapat coating atau mantel sebagai pelindung dalam inti. Kemudian untuk luarnya itu ada buffer atau pelindungnya. Kemudian inti terbuat dari bahan silika atau SiO2, diberi doping dengan germanium oksida atau GeO2 atau fosfor pentaoksida P2O5 untuk menaikkan indeks biasnya. Di sini dapat dilihat bahwa ini merupakan struktur dasar serat optik. Yang pertama di sini bagian luarnya adalah buffer clothing AW color atau pelindungnya sebesar 900 microohms dan cladding glass. Ini merupakan kulit dari inti serat optik tersebut, mempunyai ketebalan 125 microohms yang di sini. Dan yang terakhir ini yang di bulatan yang paling kecil ini merupakan adalah core atau inti dari serat optik tersebut, mempunyai diameter kurang dari 8 sampai 10 microohms dan mempunyai ketebalan 2,5 microohms mm. Kemudian struktur dasar serat optik juga, inti ini memiliki jari-jari A besarnya sekitar 8 sampai 200 mikrometer dan indeks biasnya N1 besarnya sekitar 1,5. Inti diselubung oleh kulit yang terbuat dari bahan dielektrik dan memiliki jari-jari sekitar 125 sampai 400 mikrometer. Indeks biasnya N2 besarnya sedikit lebih rendah dari N1. Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari serat optik ini memiliki indeks bias N1 dan indeks bias N2. Indeks bias N1 itu lebih besar daripada indeks bias N2. Dapat dilihat ini merupakan serat optik. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ini core adalah inti, kemudian diselubungi dengan cladding atau kulit inti dan dilindungi oleh clothing or buffer atau pelindungnya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu merupakan ringkasan dan penjelasan secara singkat mengenai sistem serat optik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asir Abdi. Saya akan memperjelaskan sudut kritikal atau critical angle dari bahasan serat optik. Permasalahan letak inti serat optik. Jika perbedaan indeks bias inti dan kulit dibuat drastis, disebut serat optik intact index. Selisih antara indeks bias kulit dan inti disimbolkan delta, di mana delta sama dengan N1 kuadrat dikurangi N2 kuadrat per 2N1 kuadrat kira-kira sama dengan N1 dikurangi N2 per N1. Jika perbedaan indeks bias inti dibuat secara perlahan-lahan disebut graded index. Redaman indeks optik fiber attention dari UV visible dimulai dari 850, infrared mengalami penurunan scattering ke 1300, kemudian mengalami absorpsi penurunan kembali ke 1800, dari 1550 mengalami kenaikan terus secara menerus. Jenis kabel optik. 1. Pipa longgar atau loose tube. Serat optik ditempatkan dalam loose tube yang terbentuk dari bahan BPTP atau polybutyl terephthalate yang berisi jelly. 2. Alur atau slot. Serat optik ditempatkan pada alur atau slot
di dalam silinder yang terbuat dari bahan PE atau polisteril. Kode warna. Fiber optic relay system dibagi menjadi 4 relay system atau sistem penyampaian. 1. Transmitter. 2. Optic fiber. 3. Optical regenerator. 4. Optical receiver. 1. Fiber relay system. Transmitter bentuknya hampir sama dengan serat optik dan memiliki lensa yang dapat memfokuskan cahaya berupa serat optik. Transmitter dapat berupa LED atau laser. 2. Information channel atau serat optik. Receiver hanya dapat digunakan untuk sistem digital. Berfungsi merubah sinyal optik yang lemah ke bentuk listrik, kemudian dikuatkan dan dikembalikan ke bentuk sinyal optik. 3. Optical regenerator atau pembangkit optik. Terdiri dari sel optik yang dilapisi permukaan khusus. Dibangkitkan dengan laser. Fungsi regenerator mirip dengan fungsi amplifier. 4. Optical receiver menerima sinyal dan menerjemahkan kemudian dan dalam bentuk sinyal listrik, kemudian menyalurkan ke perangkat elektronik, contohnya komputer, TV, telepon, dan lain-lain. Fiber optic data links. Sinyal conditioning masuk melalui transmitter, ditangkap melalui LED or laser, kemudian keluar dari transmitter ke kabel FO kabel plan, masuk ke receiver, ditangkap kembali oleh LED atau laser, dan sinyal conditioning keluar dari receiver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pradana akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pembuatan serat optik, lalu jenis-jenis serat optik, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah kelemahan dan kelebihan serat optik itu. Membuat serat optik dimulai dari membuat bentuk dasar yang berupa kaca. Kaca dibuat bentuk dasar melalui proses MCVD atau Modified Chemical Vapor Deposition. Di dalam MCVD menghasilkan suatu zat, yaitu silika sintetik atau quartz tube. Pertama-tama, silika dan germanium berikatan dengan oksigen membentuk silika oksida dan germanium oksida. Lalu, silika dan germanium oksida dilebur menjadi suatu zat yang dinamakan silika sintetik. Setelah dipanaskan, silika sintetik tadi dimasukkan pada alat yang bernama fiber drawing tower. Hasil leburan dari silika oksida dan germanium oksida dipanaskan di dalam furnace. Setelah dipanaskan akan membentuk lelehan, dan lelehan tersebut membentuk benang. Benang tersebut diukur pada alat yang bernama laser micrometer. Setelah diukur, benang tadi dilapisi dengan alat yang bernama coating cup dan dikeringkan oleh alat bernama UV curing oven. Setelah dikeringkan, dilapisi kembali oleh coating cup dan dikeringkan kembali oleh alat yang bernama UV curing oven yang kedua. Setelah dilapisi dan dikeringkan selama 2 kali, benang tersebut digulung oleh alat yang bernama tracker. Setelah serat optik diolah oleh fiber drawing tower, maka serat optik tersebut harus lolos tes uji, antara lain lolos tes uji tensile strength, yang kedua refractive index profile, yang ketiga fiber geometry attenuation, yang keempat information carrying capacity atau bandwidth, yang kelima chromatic dispersion, yang keenam operating temperature or humidity range, yang ketujuh temperature dependence of attenuation, yang terakhir ability to conduct light underwater.
Berikut adalah serat optik yang sudah lulus tes uji dari masing-masing indikator tadi. Lalu, serat optik juga memiliki jenis-jenis tersendiri. Ada 3 jenis, yaitu multimode grand index, multimode step index, dan single mode. Lalu kita lihat pada jenis serat optik multimode step index. Multimode step index memiliki ukuran core yang paling besar, sedangkan pada multimode graded index memiliki ukuran core yang lebih kecil daripada multimode step index, sedangkan pada single mode memiliki core yang paling kecil di antara keduanya. Namun, hal ini berbeda dengan aspek lainnya, yaitu aspek lebar data. Pada multimode step index memiliki lebar data yang paling kecil, yaitu 200 MHz, sedangkan pada multimode graded index memiliki lebar data sekitar 200 MHz sampai 3 GHz, sedangkan pada single mode yang memiliki ukuran core yang paling kecil memiliki lebar data yang paling besar, yaitu 3 GHz sampai 50 GHz. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi penggunaan masing-masing serat optik juga berbeda-beda. Karena multimode step index memiliki lebar data yang paling kecil, multimode step index digunakan untuk jaringan-jaringan pendek seperti jaringan LAN. Lalu pada multimode graded index yang memiliki lebar data sekitar 200 MHz sampai 3 GHz cocok digunakan untuk jaringan telepon, sedangkan pada single mode memiliki lebar data yang paling lebar maka digunakan untuk telekomunikasi jarak jauh. Sedangkan pada biaya pemasangannya, multimode step index memiliki biaya yang paling murah, sedangkan multimode graded index lebih mahal daripada multimode step index. Lalu pada single mode memiliki biaya yang paling mahal di antara keduanya. Lalu dapat kita lihat arah cahaya yang dihasilkan oleh masing-masing serat optik. Pada multimode step index memiliki arah cahaya seperti memantul, sedangkan pada multimode graded index memiliki arah cahaya seperti grafik sinusoida, sedangkan pada single mode memiliki arah cahaya seperti garis lurus. Aplikasi fiber optik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dipakai dalam dunia penyiaran televisi, di mana siaran diubah dalam bentuk digital dan dikirimkan melalui kabel fiber optik dalam studio televisi. Dengan penggunaan fiber optik sangat efektif karena menghemat tempat penyimpanan kabel pada studio TV. Selain itu, tahan terhadap gelombang elektromagnetik, sehingga informasi aman, dan yang terpenting, mampu menyimpan sejumlah besar informasi siaran. Kabel yang digunakan pada saluran televisi adalah fiber optik jenis multimode graded index. Yang kedua adalah dipakai untuk local area network yang biasanya menggunakan jenis serat fiber optik jenis multimode step index karena memiliki jangkauan jaringan yang lebih pendek dari televisi. Lalu kemudian digunakan dalam teknologi telepon kabel. Biasanya yang digunakan pada telepon kabel adalah fiber optik jenis multimode graded index. Lalu ada juga terobosan saluran fiber optik di bawah air yang merupakan terobosan terbaru bagi dunia komunikasi sehingga mendapatkan akses data yang lebih cepat. Biasanya menggunakan menggunakan jenis kabel single index. Lalu untuk memperlancar transmisi satelit yang seringkali mengalami gangguan dalam penerimaan informasi di permukaan bumi, dengan menggunakan fiber optik dapat digunakan untuk mengirimkan data dengan jumlah besar, dengan cepat dan tanpa gangguan. Dalam dunia kedokteran, sinar laser yang dihubungkan melalui kabel fiber optik digunakan untuk melihat organ tubuh bagian dalam pasien tanpa melakukan pembedahan. Lalu fiber optik dipasang juga pada pesawat terbang untuk melihat material yang rusak dan dapat dideteksi secara lebih mendetail. Lalu yang terakhir adalah penggunaan video display extension yang mampu mengoperasikan berbagai macam peralatan elektronik yang jaraknya jauh mencapai 10.000 kaki tanpa kehilangan resolusi. Lalu, kelebihan dan kelemahan dari penggunaan fiber optik. Kelebihan dari fiber optik adalah harganya lebih murah, lebih hemat tempat, less signal degradation atau jarang terjadi kerusakan sinyal. Lalu dapat menerima dua sinyal, yaitu cahaya dan digital.
lalu tidak mudah terbakar, lalu mudah didapatkan di mana-mana. Penggunaannya fleksibel, dapat digunakan untuk kesehatan dan juga mekanika. Lalu penggunaan energi juga efisien dan yang penting tahan lama. Lalu kelemahan-kelemahan dari fiber optik adalah terjadinya pelemahan cahaya dalam serat optik adalah adanya penurunan rata-rata daya optik pada kabel serat optik. Biasanya diekspresikan desibel dengan tanda negatif. Ingat, tanda negatif. Berikut ini beberapa hal yang menyumbang pelemahan pada serat optik. 1. Penyerapan. Kehilangan cahayanya disebabkan oleh kotoran dalam serat optik. Yang kedua, penyebaran. Yang ketiga, kehilangan radiasi. Reliabilitas dari serat optik ditentukan oleh satuan yaitu BER atau bit error rate. Dengan cara mendeteksinya adalah dengan menggunakan ujung serat optik diberi masukan data tertentu dan ujung lain yang mengolah data itu. Dengan intensitas lasernya rendah dan panjang serat mencapai beberapa kilometer, maka akan menghasilkan kesalahan. Jumlah kesalahan per waktu dinamakan BER. Dengan diketahuinya BER, maka jumlah kesalahan pada serat optik yang sama dengan panjangnya berbeda dapat diperkirakan besarnya. Berikut video-video dari pembuatan dari materi yang saya jelaskan tadi seperti pembuatan. They are the workhorses of electronic communications. Every time you talk on the phone or go on the internet, what you say or type travels to its destination through hair-thin glass fibers. Fiber optics. Creating a fiber optic starts with a large glass tube. First, they're unwrapped. Then they're submerged in a corrosive bath of hydrofluoric acid. This removes any oily residue. Then the tubes are set into each end of a lathe. As the tubes spin, they're heated with a hydrogen-oxygen flame. When the glass turns white, it's getting close to hitting peak temperature. At 2000 degrees Celsius, the two tubes fuse together. They put this new longer tube into another lathe. As the tube spins, a mixture of chemical gases are injected inside, while a traversing burner heats everything up. The gas mixture contains liquid forms of silicon, an abundant chemical element found in nature, and germanium, similar to tin, and used as a semiconductor in transistors and other electronic devices. As the gases heat, they undergo a chemical reaction that leaves a white soot on the inside of the glass tube. The heat fuses the soot, forming what will eventually become the core of the optical fiber. The glass tube itself will form the fiber's covering. When there's enough fused soot, they turn the heat up until the soot itself turns into glass. Then they heat the glass tube enough to soften it, as well as the new glass inside. The intense heat eventually makes the tube collapse in on itself to form a solid rod. The internal structure of the optical fiber has been achieved. But it's still in the form of a big bulky rod called a preform, so the next step is to thin it out. First they separate the preform from the uncollapsed section of glass tube. Then they install it vertically into the drawing tower, which will draw out the final shape. The drawing tower's oven heats one end of the preform to 2000 degrees Celsius. The glass softens. Gravity helps pull it down, like honey dripping from a spoon.
Then, using a glob of glass as a weight, they stretch the soft glass and keep stretching it until they formed a thin glass fibre. A series of pulleys measure the tension of the fibre as it's being drawn. A special monitor makes sure the fibre's precisely the right diameter, 125 micrometers. That's about an eighth of a millimeter thick. Then the fibre passes through UV lamps that bake on an acrylic coating to protect against dust and other contaminants. Finally, the fibre is rolled onto a drum. From here it's either shipped out or put into a cable. Fibre optic cables are expensive to produce, but they're smaller and lighter than traditional copper cables. They carry more information, and unlike copper cables, they're immune to electromagnetic interference. They're also hard to tap without being detected. And all this is made possible by a complicated process based on a very simple principle: light traveling through glass. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan atau presentasi saya mengenai pembuatan serat optik, jenis-jenis serat optik, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, serta kelebihan dan kelemahan serat optik itu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari yang saya